Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita ya, pada surat Al-Kautsar. Sebelumnya kita coba terjemahkan dulu ya, murajaah ya, yaitu mengulang kembali materi yang telah kita ambil di pekan yang lalu. Baik, surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak, dan Al-Kautsar dari asal kata kathir, bahasa Arabnya terima kasih yang banyak, syukron kathiron, terima kasih yang banyak. Maka Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak, yang melimpah. Atau Al-Kautsar juga maknanya adalah telaga Kautsar, telaga yang Allah karuniakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat kepada Nabi Muhammad juga nikmat kepada umatnya. Setiap ada nikmat yang Allah berikan kepada nabinya, maka nikmat itu juga untuk umatnya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna artinya saja sesungguhnya kami. Kami siapa? Kami di sini siapa? Allah. Kenapa menggunakan lafaz kami? Kenapa menggunakan lafaz kami? Allah satu apa dua? Dalilnya mana? Dalilnya Qul huwallahu ahad. Jangan sampai nggak tahu, nanti ditanya orang ini. Ntar ditanya sama orang yang lain, agama lain. Qul huwallahu ahad. Baik. Allah itu esa, satu. Inna sesungguhnya kami. Kenapa menggunakan lafaz kami? Untuk pengagungan, mengagungkan dirinya. Tentunya apa? Lagi-lagi ya, memahami Quran itu harus sesuai dengan pemahaman bahasa Arab. Jadi kalau ingin memahami Quran, maka apa? Harus memahami bahasa Arab. Jangan sampai memahami Al-Quran itu berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Karena tidak semua tata bahasa Indonesia itu sama dengan tata bahasa Arab, atau sebaliknya. Sehingga jika ada orang ingin memahami Quran, maka jalan untuk memahaminya adalah dengan memahami bahasa Arab. Maka jika ada seorang pendakwah, kiai, syekh, atau siapa saja ingin paham Islam secara utuh, ingin paham Quran secara utuh, maka apa? Jalannya harus memahami bahasa Arab. Maka betapa banyak orang itu apa? Pemahamannya salah atau tersesat dalam memahami. Kenapa? Dia tidak paham maksud Quran. Contoh, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Terjemahkan. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini tekstual. Kalau dipahami secara tekstual saja, ini fatal. Bahwasanya apa? Dosa membunuh itu lebih ringan daripada menfitnah. Apa itu fitnah dalam bahasa Indonesia? Menuduh kan?
Maka jika dipahami secara tekstual ini bisa fatal. Bahwasanya dosa membunuh itu ringan, lebih ringan daripada menfitnah, atau dosa menfitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Padahal apa? Makna fitnah dalam bahasa Arab itu enggak hanya satu makna. Maka makna fitnah dalam ayat tersebut adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka siapapun yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik, tidak ada harapan untuk ke surga. Karena penghalang masuk surga adalah apa? Kesyirikan dan kekufuran. Dan siapapun orang yang beriman, apapun dosanya, sebesar apapun kemaksiatannya, selama dia masih punya iman, masih ada harapan masuk surga. Mungkin gak ada orang beriman membunuh, orang muslim bunuh? Ada gak Pak? Ada gak orang muslim itu apa? Berbuat dosa membunuh? Gak ada kan? Ada. Kekal dosa besar, ancaman neraka jahanam. Tapi jika dia masih memiliki iman, masih ada harapan untuk masuk surga. Mana dalilnya? Di antara dalil tentang apa? Kisah Bani Israel yang membunuh apa? 99 nyawa. Kemudian tanya sama ahli kitab, apakah masih ada pintu tobat bagiku? Ini ahli kitab yang nggak berilmu. Maka dia mengatakan, oh, dosamu sudah terlalu besar. 99 nyawa sudah kamu habisi. Maka apa? Nggak ada pintu tobat. Ini ketuanya preman. Ketuanya preman kalau hatinya nggak senang gimana Pak? Hilang juga nyawa, digenapkan 100. Kemudian apa? Tapi ya, laki-laki masih punya hati dia. Tanya ke ahli kitab yang berilmu, masih adakah pintu tobat bagiku? Masih, selama apa? Selama nyawamu masih ada di apa bahasanya? Badan, masih ada nyawa, maka masih ada pintu tobat. Akhirnya dia bertobat. Kemudian singkat cerita apa? Si pendeta tadi mengatakan, ahli kitab mengatakan, engkau hijrah ke negeri seberang. Kenapa kau hijrah? Karena lingkunganmu ini lingkungan para pembunuh, lingkungan yang rusak, yang jika engkau ingin menjadi orang yang baik itu nggak akan bisa di sini. Maka disuruh hijrah. Akhirnya dia hijrah kan, kisahnya. Ketika dia hijrah, di tengah perjalanannya dia meninggal. Akhirnya apa? Turun 2 malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Yang singkat akhirnya apa? 2 malaikat ini yaktasimun, berdebat. Ini bagian siapa? Akhirnya naik ke atas minta keputusan. Yang singkat cerita apa? Ukur mana yang lebih dekat dengan mana yang lebih dekat antara tempat hijrahnya apa hijrahnya. Ketika diukur ternyata lebih dekat dengan tempat hijrahnya, sehingga dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa di antara dalil? Di antara dalil yang lain, Rasulullah mengatakan Allah tertawa dari seseorang pembunuh dan dibunuh masuk surga. Pembunuh dan yang membunuh masuk surga. Bisa nggak? Pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Ada hadis gini, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh di neraka. Ada dalilnya. Ada juga dalil yang lain, al-qatil wal maqtul fil jannah.
Ada hadis apa? Yang membunuh dan dibunuh di neraka ada. Ada hadis juga apa? Yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Sampai Allah ketawa. Gimana itu Pak? Terjadi peperangan. Kubu kaum muslimin, orang kafir. Nah, dalam peperangan ada si muslim yang dibunuh sama kafir. Si muslim terbunuh, masuk apa? Surga, syahid kan? Si kafir ya antar dulu. Ternyata dalam perjalanannya apa? Ketika Islam menang, ini masuk Islam. Yang membunuh tadi apa? Masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, akhirnya apa? Dia memperjuangkan Islam. Kemudian dia ikut berperang dan dibunuh. Masih terbunuh, syahid. Masuk mana? Surga. Padahal dia dulu ada seorang pembunuh. Dan Allah tertawa dari keduanya. Mungkin terjadi gak Pak? Mungkin terjadi kan? Siapa contohnya? Wahsy yang membunuh Hamzah. Wahsy nanti terakhir mati dalam keadaan kafir atau muslim? Muslim. Bahkan dialah yang membunuh Musailam al-Kadzdzab, nabi palsu. Baik, kembali kepada ayat. Inna, sesungguhnya kami. Kami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Mengagungkan diri. Atau makna kedua, jika disebutkan kami itu dalam hal ini disertai oleh para malaikat. Jadi kalau kita baca Quran, inna, sesungguhnya kami, maka kaminya apa? Untuk mengagungkan zat-Nya Allah. Ini dalam bahasa Arab. Yang kedua, bahwasanya dalam hal ini disertai oleh para malaikat. Taib, a'tainaka, kami telah memberimu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar, nikmat yang banyak atau telaga Kautsar. Fa, maka sholli, solatlah atau tegakkanlah solat. Li rabbika, kepada Tuhan, atau untuk li, untuk bagi, kepada rabbika, Tuhan. Wa inhar, berkurbanlah. Inna, sesungguhnya syani'aka, pembencimu atau orang yang membencimu. Huwa, dialah al-abtar, yang terputus, orang yang terputus. Maksud terputus dari rahmatnya Allah. Taib. Di awalnya kita sebutkan bahwasanya surat Al-Kautsar ini memiliki asbabun nuzulnya, sebab musabab turunnya ayat atau surat. Kapan itu? Ketika wafatnya anak laki-laki Rasulullah SAW. Siapa? Ibrahim atau Al-Qasim. Ada dua riwayat. Ada yang menegaskan pada saat meninggalnya Al-Qasim atau pada saat meninggalnya Ibrahim. Maka orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang mereka adalah memusuhi Rasulullah, maka memanfaatkan momentum ini untuk membuli, mencela Rasulullah SAW. Apa buliannya? Muhammad abtar. Muhammad itu nggak ada kebaikannya. Kenapa? Karena nggak punya anak laki.
Di mata orang jahiliyah, jika ada laki-laki nggak punya anak laki-laki itu apa? Aib, tercela, nggak ada kebaikannya. Baik laki-laki yang nggak punya anak sama sekali, atau apa? Yang tidak punya anak laki-laki. Karena di mata orang jahiliyah punya anak perempuan adalah kekurangan, aib. Jadi kalau ada laki-laki belum punya anak laki-laki, Pak, itu belum kelihatan laki-lakinya di mata orang jahiliyah. Karena hanyalah anak adalah jika bisa melahirkan anak laki-laki. Makanya dalam kisah jahiliyah atau adat jahiliyah ada namanya wa'dul banat. Jika dikasih anak perempuan, diapain, Pak? Dikubur hidup-hidup. Itulah firman Allah dalam surat wa idzal khushu husyirat wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak bayi perempuan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dia dosa apa dia dibunuh. Dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, sampai pada firman Allah ya, wa idzal khushu husyirat wa idzal mau'udatu su'ilat ya. Itu kelak nanti di hari kiamat, anak-anak perempuan yang dulunya dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, kenapa? Takut fakir. Punya anak perempuan itu beban, aib. Ini apa? Laki-laki apa? Ini adalah jahiliyah. Kalau punya anak perempuan itu aib. Punya anak perempuan itu beban hidup. Punya anak itu apa? Menjadikan orang itu nggak bisa kaya. Beban. Padahal yang menjamin rezeki siapa? Allah. Setiap anak ada rezekinya. Makanya Pak, kita itu punya pesantren, semuanya gratis. Ketika ada yang nanya, "Ustaz, dari mana makannya?" Kita jawab dengan para ustaznya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang melata pun di muka bumi melainkan sudah punya rezekinya. Masa-masa sudah ada rezekinya. Jadi apa? Insya Allah tidak akan kelaparan. Andai kata kelaparan, syahid. Kenapa? Di jalan Allah. Ya itu Pak. Maka Pak, di antara keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka itu ketika diberi anak perempuan itu aib, menambah kefakiran. Inginnya mereka itu hanya ingin anak laki-laki. Tapi anehnya juga, anak laki-laki itu dihasilkan dari siapa? Masih keluarnya anak laki-laki itu dari siapa? Perempuan. Jadi kalau tidak ada perempuan, ya gak ada laki-laki. Inilah jahiliyah gitu. Inginnya hanya anak laki-laki, dikasih perempuan tidak mau. Tapi anehnya, untuk mendapatkan anak laki-laki itu harus ada perempuan. Bahkan perempuan itu diciptakan dari siapa pertamanya? Ibu, perempuan itu diciptakan dari siapa pertama kalinya? Kemarin udah potong apa? Kemarin orang masuk ada berapa? Bapak-bapak, kemarin tulang rusuk ada berapa? Banyak ternyata ya. Ibu-ibu, iga. Biasanya Pak, Ustaz nanti jangan lupa iganya katanya. Oh siap. Allah berfirman dalam surat dan ini ayat sering dibuka ketika khutbah Jumat. Kan di antara rukun dalam khutbah Jumat adalah wasiat takwa.
Allah menegaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Hafal Pak ya? Hafal soalnya? Ini tiap Jumat Pak ya? Tiap Jumat gimana? Khusyuk apa? Biasanya kalau pertengahan khutbah Pak, kalau satu lihat yang pada khusyuk semua. Enggak itu apa? Karena terkesima menyimak apa? Tapi setiap khotib kalau khutbah Jumat itu apa? Insya Allah apa? Membacakan wasiat takwa. Apakah dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, atau ayat tadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Siapa? Alladzi, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa? Siapa? Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari jiwa yang satu tadi zawjaha, pasangannya. Siapa? Hawa. Dan Hawa itu dinamakan dengan Hawa dari kata haya. Apa? Dari kata hayun, hidup. Hawa dinamakan Hawa dari lafaz hayyun, hidup. Bahwasanya Hawa ini diciptakan dari benda hidup. Dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Dan pada saat itu Adam hidup apa mati? Hidup. Kalau kita dari benda yang tidak seperti Hawa, sehingga ya, ketika Rasulullah SAW kehilangan anaknya, ya, maka apa? Ini momen yang dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia adalah orang yang nggak ada kebaikannya. Dan masa pantas? Apakah pantas orang yang tidak ada kebaikannya diikuti? Karena orang yang kita ikuti siapa? Orang yang pantas diikuti, dijadikan contoh. Orang yang punya sesuatu. Hanyalah orang yang diikuti adalah orang yang punya sesuatu. Apakah sesuatunya baik atau nggak baik, kan manusia gitu baik, gitu kan? Apalagi di Indonesia Pak, ustadz bagaimanapun laku. Meskipun ustadznya menyimpang, ada yang menyimpang, laku juga kan? Ada yang ngaku Nabi pun laku. Jadi meskipun Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi ada kata ada Nabi di Indonesia, Nabi lagi, ada juga pengikutnya. Ada Lea Eden, ada siapa? Ada Musodik, ada Lea Eden. Satunya ngaku Nabi, satunya ngaku malaikat Jibril. Ya Pak. Dan saya punya jamaah di Jatiwaringin Pak. Dulunya pengikut Lea Eden. Saya guyon, kok bisa begitu? Itu gimana ceritanya sih? Cuma ini ya, jadi ada sesat apapun di Indonesia itu ada dan ada pengikutnya.
Satunya ngaku nabi, satunya ngaku malaikat. Singkat cerita ya Pak, dua-dua ditangkap oleh polisi kan, di penjara dalam satu sel. Dipertemukan antara apa? Malaikat Jibril sama nabi terakhir. Polisi bertanya, wahai nabi terakhir, kenalkah engkau dengan malaikat ini? Gitu. Kata dia, enggak. Siapa dia? Polisi tanya lagi, wahai malaikat Jibril, kamu kenal enggak dengan nabi ini? Oh enggak, siapa dia? Jadi ternyata apa? Antara malaikat sama nabi tidak saling kenal. Padahal apa? Dalam kamusnya seharusnya gimana Pak? Dalam kamusnya malaikat sama nabi itu apa? Saling bersinergi. Nabi itu dapat wahyu dari siapa? Perantara malaikat. Maka apa? Pengertian Quran itu apa? Pengertian Quran firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Ternyata ketika masuk dalam satu sel tidak saling kenal. Tapi ada berikutnya Pak ya. Baik. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad tidak pantas diikuti. Kenapa? Tidak ada kebaikannya. Abtar. Di mana abtar adalah orang yang gak ada kebaikannya sama sekali. Maka Allah balik. Enggak. Siapa yang abtar? Inna syani'aka, orang yang bencimu selama dia masih kafir, masih musyrik, wal abtar, dialah yang terputus. Dalam kamusnya Allah, jika dia masih dalam kekafiran, jika dia masih dalam kesyirikan, dialah yang terputus dari rahmatnya Allah. Adapun orang yang beriman dan dia beramal soleh, maka dia orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Meskipun seandainya di dunia nggak punya anak, mungkin nggak ada orang beriman nggak punya anak, mungkin kan? Bahkan apa? Mungkin saja ada orang laki-laki bermukmin nggak nikah, belum sempat nikah, atau qadarullah belum ada jodohnya sampai dia wafat belum berjodoh. Tapi selama dia punya iman dan amal soleh, maka dia orang yang tidak terputus. Dia mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah firman Allah dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Dalam tafsirnya, pahala apa di sini? Surga. Karena kenikmatan surga itu nggak akan terputus-putus. Kalau di dunia, nikmatnya itu gimana? Nikmat dunia. Ibu-ibu muda terus apa ada masa tuanya? Sekarang sudah tua, masih muda apa sudah tua? Kalau sudah tua gimana rasanya? Waktunya kurban nggak berani nyentuh, banyak satu nggak berani nyentuh, banyak satu dua itu. Ada sop enak pun, aduh, ntar dulu. Enaknya satu hari, obatnya satu pekan. Jalannya pun sudah berat Pak ya. Seenak apapun hidangan yang dihidangkan, namanya kalau sudah nikmatnya berkurang gimana Pak? Ya berkurang. Mau makan sate, kalau giginya masih utuh Pak, itu nikmat. Tapi yang sudah berumur gitu, itu enaknya sebentar, tapi setelah susahnya minta ampun. Kenapa? Kenikmatan dunia itu tidak ada yang tentu. Bertambah usia berkurang.
Dan nikmat dunia seperti itu. Setiap ada yang bertambah, pasti ada yang berkurang. Itulah dunia. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar, wa alaysa lil insani ma tamanna faillahil akhiratu wal ula. Seseorang itu tidak akan mendapatkan semua keinginan di dunia. Jadi kalau ditanya, bisa Pak, ada orang kita interview, Pak, kira-kira harapan apa yang belum tercapai dalam kehidupan Bapak? Ada gak? Pasti ada. Karena kenikmatan dunia itu gak semua kita bisa raih. Karena itulah dunia. Kalau dalam kehidupan dunia semua keinginan kita bisa kita capai, apa istimewanya akhirat? Fallahil akhiratu wal ula. Sesungguhnya apa? Dunia dan akhirat miliknya Allah. Selama di dunia itu nggak akan mungkin seseorang bisa meraih semua yang dia inginkan, nggak mungkin. Bahkan dengan bertambahnya sesuatu ada yang kurang. Itulah dunia. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kelak nanti ajrun ghairu mamnun. Maka setelah nikmat yang besar ini, inna a'tainakal kautsar, Allah menghibur nabinya. Setelah nabinya berat keadaan, dihibur. Dan apa? Kita sebutkan di awal, bahwasanya apa? Allah itu sayang kepada hamba-hambanya. Ketika Nabi Muhammad berat keadaan, dikasih kenikmatan. Juga apa? Menjadi pesan kepada orang beriman. Jika ada orang beriman yang berat keadaannya, sebagai orang beriman saudaranya harus menghiburnya. Makanya dalam syariat kita, jika ada orang yang kena musibah, misalnya meninggal saudaranya, orang tuanya, suami atau istrinya, kita sebagai orang beriman takziah. Namanya takziah itu menghibur orang yang baru kena musibah. Jangan sampai ketika takziah malah memberatkan orang yang kena musibah. Gitu. Sehingga apa? Ketika ada takziah, ya, ustadznya datang, ustadznya bawa sesuatu. Jangan malah kembali. Ketika takziah, ustadznya minta sesuatu. Kecuali si sahibul musibah ini apa? Orangnya tak berseri keadaannya. Dia mau ngasih, monggo, gak ada larangan. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu nikmat yang banyak. Ayat ini, surat ini apa? Turun ketika Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang berat. Allah hibur dengan telaga Kautsar. Maka jika bapak-bapak punya istri atau anak perempuan yang keadaannya berat, harus diajak apa? Harus dikasih penghibur. Atau siapapun. Setelah nikmat yang banyak ini fasolih, sudah dikasih nikmat yang banyak, gimana coba cara mensyukurinya? Cara mensyukur nikmat itu 3. Hati. Cara mensyukur nikmat 3. Hati, lisan, perbuatan. Karena terkadang orang itu masih sempit memahami makna syukur. Syukur dengan tasyakuran itu hanya satu poin saja. Tapi yang lebih penting adalah apa? Beramal soleh dari nikmat itu. Setelah anaknya lulus kuliahnya tasyakuran, itu baru 1%. Tapi cara mensyukur nikmat yang lain adalah dengan menggunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Makanya apa? Setelah nikmat yang banyak, fasoli, syukurlah, bersyukurlah kepada Allah dengan cara apa? Sholli, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dan disebutkan dua nikmat ini, dua amalan ini, salat dan berkurban, karena salat adalah ibadah badan yang paling istimewa.
Ibadah badan yang paling istimewa apa? Syukurnya badan yang paling istimewa dengan apa? Sholat. Karena dalam sholat itu semuanya bergerak. Lisannya bergerak, hatinya bergerak, dan anggota tubuhnya bergerak. Allahu Akbar, menghadirkan keagungan Allah dengan hati. Jangan sampai Allahu Akbar itu gak ada pengakuan kepada Allah. Allah yang maha besar, khusyuk dengan hatinya. Dan lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Makanya apa? Ketika sholat itu minimalnya gimana? Lisan kita bergetar, siapa? Berzikir. Allahu Akbar, Subhanallahil a'la, Subhanallahil a'la. Siapa? Lisannya itu ada gerakannya. Jadi gak hanya apa? Diam saja. Di antaranya hadis Abu Hurairah ketika ditanya bagaimana salatnya Rasul, apakah diam atau bergerak? Maka Abu mengatakan bergerak. Dari mana engkau tahu? Ketika aku melihat janggut beliau bergerak. Jika dalam sholat apa? Harus bergerak ya, lidahnya. Maka dalam sholat ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah anggota tubuh. Dan syariat sholat Allah wajibkan pada tahun berapa? Kapan diwajibkannya sholat? Di Makkiyah atau Madaniyah? Sebelum sholat 5 waktu, sholat apa yang diwajibkan? Sebelum sholat 5 waktu, sholat qiyamul lail. Jadi apa? Sebelum sholat 5 waktu itu sholat yang wajib adalah sholat qiyamul lail. Dan sholat itu diwajibkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Yang mendasari. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun yang berat. Dan setiap orang ada ujiannya. Setiap dari kita pasti punya ujian. Siapa pernah melewati kehidupan itu yang berat. Maka di antara tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW itu apa? Saat meninggal 2 orang yang dia cintai. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Ini apa? Peristiwa yang sangat berat yang dialami Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Di tahun yang sama Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang paling dia cintai, Khadijah dan Abu Thalib. Maka di saat berat keadaannya ya, Rasulullah SAW juga di waktu yang sama itu tidak diterima di kota Mekah. Dulu ketika ada Khadijah, dikuatkan dengan hartanya, dikuatkan dengan dukungannya. Dulu ketika ada pamannya Abu Thalib, dikuatkan dengan dukungan. Ketika meninggal Khadijah dan Abu Thalib, maka apa? Ya secara manusia dukungannya sudah rapuh. Akhirnya Rasulullah SAW mencoba ikhtiar cari dukungan yang lain. Kemana? Ke Taif. Jadi ketika keluar dari Mekah menuju Taif itu dengan hati yang berat. Ketika sampai di Taif, harapannya diterima malah
usir, dilempari batu. Ketika keluar Mekah itu apa? Sudah membawa beban yang berat. Dan diketahui orang-orang Quraisy. Sesampai di Taif tidak diterima, malah dilempari. Sehingga apa? Ketika pulang itu gimana Pak? Harus buka tebar gitu. Di saat-saat yang berat, meninggalnya dua orang yang dia cintai, kemudian apa? Di Mekah tidak diterima, kemudian ketika punya harapan di Taif malah dilempari. Di saat itu apa? Berat-beratnya ujian Rasulullah SAW. Sampai ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, pernahkah engkau melewati keadaan yang sangat berat? Maka beliau menyebutkan ini, dua keadaan ini, ketika meninggal Khadijah dan pamannya, dan saat beliau apa? Dilempari, diusir dari Taif. Pada saat itulah apa? Allah hibur. Apa hiburannya Pak? Ketika penduduk bumi tidak menerima, Allah ajak hiburan ke langit. Ketika penduduk bumi tidak menerima, penduduk langit menyambutnya. Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di sana apa? Diwajibkan salat 5 waktu. Yang awalnya 50 menjadi 5 waktu. Dengan 5 waktu ini memiliki pahala 50 kali salat. Karena setiap satu waktu diberikan balasan 10. Sehingga meskipun 5 waktu, tapi paling seperti 50 sholat, 50 kali. Dan kenapa sholat dalam Isra Mi'raj pada saat suasana berat? Karena sholat itu salah satu penguat dalam ujian. Sholat itu adalah penguat dalam ujian. Makanya dalam surat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil adalah surat yang menguatkan dalam dakwah. Di antara yang isi dalam surat Al-Muzammil adalah sholat. Siapapun yang ingin dikuatkan dalam ujian, maka apa? Perkuatlah sholatnya. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka sholat sejatinya apa? Kita ini mempersiapkan diri, menguatkan imun kita menghadapi ujian. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.